Alhamdulillah ini di Masjid Al-Mu'min di base camp kita bersama Ketua Masjid Al-Mu'min Ustadz Muhammad Sahrin, Guru Pantun Harjamukti. Kita itikaf dulu 1 jam di sini nih, malam 29 nih kan, sama beliau makan pisang nih sama bocil. Zikri habis kameramen di Masjidul Khairat. Nah, udah ada pisang, udah ada kopi. Nah, kopinya sasetan, kopinya botolan sekarang nih. Nah, berkah. Biar sehat karena lebaran takut sama-sama sibuk. Jadi kita minal aidinnya malam 29. Berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah salatan takbiru bihal qulub amin wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usul wa talinu bihas sumu wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man shawma aw man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-Mukarramun, para jamaah majelis tarawih yang insyaallah semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para orang tua, para sepuh, Bapak Haji Ijo dan juga Ketua DKM Ustaz Disi, alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Ade Rahman dan juga Al-Mukarram semuanya ya, bapak-bapak, para sepuh, semuanya tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Juanda juga, mudah-mudahan semuanya hadirin wal hadirat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini Allah takdirkan kita di dalam kebaikan, yakni di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada hak dan kewajiban Allah yang ibadah sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan dilanjutkan dengan witir. Mudah-mudahan ibadah kita insya Allah baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah insya Allah dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimahullah, tidak akan bertele-tele karena kita belum melaksanakan daripada tarawih, dan nanti juga insya Allah nanti setelah tarawih ada kultur juga insya Allah dari Ustaz Abdul insya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimahullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan atau di akhir. Sekarang sudah malam 29. Insya Allah kita akan melaksanakan, nanti kita menunggu keputusan dari yang agama insya Allah mungkin hari Rabu ya insya Allah. Artinya kita sekarang sudah tidak akan kalau misalkan jadi lebaran Rabu, berarti ini malam terakhir nih ya, malam terakhir ini. Alhamdulillah banget Allah takdirkan kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan malam hari ini malam Lailatul Qadar. Amin. Karena orang yang melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ini khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kita ini
disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya semuanya orang yang mau mukmin, mau mencicipi, nyobain daripada Lailatul Qadar, dia bisa dapatkan. Dengan cara apa? Kata Rasulullah SAW, walaupun Lailatul Qadar ini hanya perkiraan daripada para ulama-ulama, ada dari malam tanggal 1 sampai seterusnya, ada dari juga 10 yang pertama, ada juga 10 yang kedua, dan juga malam-malam nanti. Dan itu tidak diketahui. Tapi Rasulullah SAW memberikan bocoran bahwasanya orang tersebut bisa mencicipi, nyobain daripada Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, arba'a ba'diyatul Islam, man shalla arba'a ba'diyatul Islam kamislihinna Lailatul Qadar. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, terus dia melaksanakan ba'diyah Isya 4 rakaat, ba'diyah Isya 4 rakaat, maka dia seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat ba'diyah Isya. Cuma ba'diyah Isya-nya 4 rakaat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Untuk itu 1 rakaatnya ba'diyah Isya ini karena keutamaan orang yang melaksanakan bobotnya ba'diyah Isya daripada tarawihnya, ini lebih afdal, lebih utama ba'diyah Isya. 1 rakaat ba'diyah Isya itu sama dengan kita mengerjakan ibadah 30.000. Kalau 4 rakaat 30.000 kali 4 ini 120.000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Inilah keutamaan daripada orang-orang yang mengetahui daripada ilmunya tentang sholat ba'diyah Isya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah ibadah kita sama dengan, yaitu khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Jangan sampai kita tergolong berlalunya daripada bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngeri. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang diberikan kesempatan panjang umur sehat walafiat menemui bulan suci Ramadan, melalui bulan suci Ramadan, lewat bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Kata Rasulullah, itu orang yang bangkrut, orang yang pahit. Makanya itu disebutkan oleh Rasulullah, amin. Dapat aminnya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Berarti datang bulan suci Ramadan, dia tidak ada girah, tidak ada himmah untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di bulan suci Ramadan itu semuanya amalan-amalan dilipat gandakan. Amalun mudha'af. Yang wajib ini kita kerjakan sholat Isya secara berjamaah, itu secara zahiriyah 1 waktu. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali waktu. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Terus yang sunnah bagaimana? Sama. Yang sunnah juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahalanya pahala wajib. Ini cuma terjadi di bulan suci Ramadan. Nanti ini Ramadan berlalu, kembali lagi ke habitat, kembali lagi ke asalnya. Wajib ya wajib, 1 waktu ya 1 waktu, sunnah ya sunnah, nggak bakalan berubah jadi wajib pahalanya. Untuk itu, ayo sama-sama sekarang kita tuh sudah mengetahui daripada ilmu-ilmu di dalam ibadah. Laksanakan, jangan sampai kita menyesal. Karena berapa banyak orang-orang yang di dalam kubur ini minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan 1 hari saja ibadah di bulan suci Ramadan. Tuh teriakan, jeritan, rintihan orang-orang yang di dalam kubur, pengen diberikan kesempatan kembalikan ke alam dunia, pengen ibadah 1 hari saja di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena keutamaannya, keagungannya, keistimewaannya, kemuliaannya daripada bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Allah menggebyar pahala besar-besar, habis-habisan. Orang yang membaca Al-Quran dilipat gandakan, orang yang sedekah
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Ini di luar Ramadan, kita jangan bicara di dalam Ramadan. Di luar Ramadan, kata Imam Ali, satu huruf saja kita membacakan Al-Qur'an, ini ketika dalam keadaan sholat, ketika berdiri, itu dibalas 100 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Bagaimana yang kata Rasulullah, amalun mudha'afun, satu huruf yang kita bacakan Al-Quran ketika sholat dalam keadaan berdiri, ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di luar sholat, dia sibuk dengan membacakan Al-Quran, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghala al-Quran wa dzikr anil mas'alati a'taituhu ma'um yasailin. Barang siapa orang yang disibukkan membacakan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, anil mas'alati, sehingga dia lupa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harapan-harapannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah melalui lisan kanjeng Nabi? A'taituhu ma'ut yasailin. Aku akan berikan yang paling utama, yang paling afdal, yang terbaik. Untuk siapa? Untuk orang yang menyibukkan Al-Quran daripada orang-orang yang berharap kepada. Artinya orang-orang yang menyibukkan Al-Quran dan berzikir, walaupun dia tidak meminta kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, Allah akan prioritaskan untuknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat, panjang umur sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadza minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama Habib Umar. Alhamdulillah, beliau telah memimpin sholat isya dan tarawih, juga telah memberikan tausiah ilmu. Habib Muhammad, Habib Muhammad, Masya Allah. Alhamdulillah, beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Khairat beserta para asatidz, para donatur, para pengurus, wabil khusus jamaah yang terus memakmurkan masjid baik dengan tenaga, ilmu, dan hartanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Habib Muhammad, karena kebetulan suara saya sudah mau habis, jadi imamnya beliau sekalian lebih. Saya dari malam pertama keliling Depok, Jakarta 43 titik. Ini malam malam ke-43 untuk tausiah keliling, karena kebetulan kita mengemban amanah sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi saya keliling, alhamdulillah, walaupun jadwalnya katanya malam minggu, tapi di jadwal saya tanggal 8 Ustaz. Malam minggu saya di Kementerian Koperasi. Jadi alhamdulillah bisa bertemu dengan Habib Muhammad, karena saya pun akan memberikan hadiah kepada beliau. Ya, bukan teh air, bukan ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, nanti ibu bapak juga dapat hadiah, karena saya sudah keliling dari malam pertama. 200 botol minyak saya bagikan, minyak Al-Hikmah ya Pak, minyak Al-Hikmah. Alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota Depok sudah memesan juga 1000 botol pakai foto beliau. Ketua NU Jawa Barat juga pesan 2000 botol. Itu minyak pengobatan. Jadi nanti akan saya bagikan, Habib juga saya kasih. Yang bisa menjawab kisah sedikit dari 3 hal ini. Jadi yang kita cari dalam bulan Ramadan itu apa sih Pak? Ayatnya 183 di ujung ayatnya apa yang kita cari? La'allakum tattaqun. Maka untuk mendapatkan la'allakum tattaqun itu ada
ada syaratnya. Karena la'allakum tattaqun itu la'allahnya harfun taroji, kalimat pengharapan. Nggak semuanya dapat la'allakum tattaqun. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Kita coba cek ya, ada 3 syarat untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita masuk semuanya dalam golongan ini. Kalaupun tidak, mudah-mudahan iya. Tapi kita persiapan di tahun yang akan datang agar bisa mempersiapkan 3 hal. Ada 3 hadis pendek yang malam ini kita bahas. Hadis pertama, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, beritahukan aku tentang Islam, sehingga ketika aku bertanya lagi tentang Islam kepada yang lain gak perlu, karena aku sudah menjawab, sudah mengetahui tentang Islam darimu ya Rasul." Apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa jawab? Hadis pertama, amantu billah. Pendek hadisnya. Amantu billah. Apa? Saya pending berarti ini buat Habib Muhammad bin Abdul. Ya. Amantu billah tsumastaqim. Syarat pertama kalau mau mendapatkan kalimat la'allakum tattaqun dalam bulan Ramadan, karena Ramadan ini hadiahnya banyak. Pertama yang tadi Habib bilang, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seluruh dosa diampuni oleh Allah. Seluruh dosa yang lalu, yang saat ini. Dosa kecil, dosa besar. Dan yang kedua la'allakum tattaqun. Nah, syarat pertama adalah amantu billah tsumastaqim. Beriman kepada Allah dan jujur dalam keimanan kita. Makanya syaratnya berat orang puasa. Kata Rasulullah, banyak orang puasa gak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia meyakini puasa itu wajib, dia menjalankan, tapi dia tidak jujur dalam keimanannya. Ketika orang yang tidak jujur atas imannya, dia merasa takut. Waduh, nih sudah mulai mau lebaran nih, belum beli baju lebaran, belum ngumpulin uang buat bekal pulang kampung. Akhirnya apa? Udah tinggalin tuh ibadah Ramadan. Saya dari awal Ramadan ada masjid yang 1000 lebih jamaah, tapi saya dapat kabar itu cuma bertahan nggak nyampe seminggu. Ya sama semua ya, tapi ini masih banyak lumayan. Alhamdulillah berkah Masjidul Khairat ini masih penuh menurut saya ketimbang masjid-masjid yang lain yang lebih lebar masjidnya. Jadi kelihatan shopnya dikit gitu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya Kamis kemarin saya ceramah di Priuk, dari Depok ke Priuk itu 3 jam perjalanan. Untung masih kekejar ceramah tarawih. Karena apa? Macet kota, orang pulang kampung. Sudah banyak jakatnya jakat di mall, bukan jakat di masjid. Makanya Bapak Ibu, ini iman kita jaga. Kalau orang yang jujur atas imannya gak pernah takut sama namanya rezeki. Kata Sayyidina Ali, jangan pernah takut kepada 2 hal, rezekimu dan kematian. Karena sudah dicatat, itu sudah tertera sama Allah. Jadi makanya ini luar biasa. Mudah-mudahan imannya orang-orang yang malam ini berjamaah di Masjidul Khairat, kita semua dikatakan beriman dan jujur atas iman kita, karena kita masih bertahan di malam terakhir sholat tarawih. Yang kedua, nah kita pendek aja karena waktunya ya, biar saya bisa ngopi sama Habib Muhammad nanti. Hadis yang kedua, ini gampang, ini populer hadisnya. Ayo, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, tuh kan anak muda luar biasa. Kalau Pak Ketua tenang aja, nggak jawab, tetap ada jatahnya sama Ustaz Muhrodin, masih ada jatahnya. Syarat yang kedua untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, nggak cukup syaratnya hanya iman dan jujur dalam iman kita. Yang kedua syaratnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita bermanfaat bagi orang lain. Ibu bapak, Ramadan ini mengajarkan kita untuk saling berbagi. Bayangkan takjil Ramadan gak perlu diminta sama pengurus berdatangan terus. Ini coba ibu-ibu ada nggak malam hari pertama buka puasa masih 30 dus kotak nasi? Ada ya? Ada lah pasti. Berarti ibu-ibu sudah lebaran.
yang dimakan, satu makanan yang dimakan orang puasa dapat pahala satu. Bayangkan kata Habib Muhammad tadi, ya, dijejerin keberkahannya. Kalau itu infak di luar Ramadan 1 juta ke pengurus masjid Nurul Khairat itu dapat ganjaran 10 kali lipat. Dicatat di amal di buku tabungan kita di akhirat, itu tabungan itu 10 juta. Kalau bulan Ramadan dikalikan sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Nih ibu pulang tarawih ambil duit 1 juta. Ustaz, saya nitip Ustaz buat masjid ya, misalkan. Ya, mumpung masih Ramadan. Ibu catatan amalnya 700 kali lipat, Bu. Ini bukan kata saya, Bu. Ini dalil yang mengatakan hal seperti tujuan. Bahkan Allah mau ngasih berapapun itu maunya Allah. Karena Allah melipat gandakan Ramadan ini untuknya. Bayangkan apalagi kalau malam ini ibu ngasih sedekah 1 juta ke masjid, lalu tiba-tiba ini malam Lailatul Qadar. Dihitung ibu 700 juta dan 83 tahun ibu sedekah 700 juta. Bayangkan. Tuh. Makanya ini berkah, Bu. Saya punya jamaah. Ketika ada sekitar 16 orang para ustadz ngumpul di rumah saya, termasuk Ustadz Abu Sarian sering di rumah ya. Jadi para ustadz, ya saya buka pengobatan alimah, konsultasi, diskusi di rumah saya. Itu ada pengurus masjid datang tuh. Lalu dia kasih HP, ini HP yang dipakai dakwah saya 2 tahun yang lalu. Sekalian juga ada di situ. Ustadz, ini saya mau ngasih HP buat dipakai dakwah, biar jariahnya saya dapat. Dia bilang gitu. Jangankan di akhirat, seminggu kemudian orang yang ngasih HP, yang saksinya banyak ya, ada Ustadz Agus Herman, semuanya ya, ketua Dewi yang hadir di rumah saya. Dia bilang apa? Ustadz, seminggu 5 hari setelah saya ngasih HP, saya dipanggil sama atasan saya di kantor. Dia di kementerian kerjanya. Saya dikasih umroh gratis. Bayangkan. Saya bilang berapa umroh? 20 juta Ustadz. Ini harga HP berapa? 2 juta plus 10 kali lipat. Coba kalau ngasihnya iPhone, haji sih. Itu Pak. Ya, makanya berkah tuh. Itu baru dunia, baru dipakai pribadi buat dakwah. Makanya saya kan seluruh masjid yang ada di saya dakwah itu ada di channel YouTube saya, Nurul Hikmah Official. Itu ibu subscribe juga dapat jariah pahala itu. Ya. Nah, itu Bu, yang namanya jariah itu nggak akan pernah bohong. Sedekah kan terbagi 2. Ada sedekah sabitah, ada sedekah jariah. Ada sedekah yang terputus. Misalkan kita ngasih makan orang-orang yang lapar ya, selagi itu makanan lagi dimakan, dapat pahala tuh. Makanannya habis sudah stop pahalanya. Tapi sedekah jariah, ibu investasi. Pak Ketua, ini AC-nya kurang dingin Pak Ketua, saya beli AC lagi 1 PK, ini uangnya 5 juta. Itu ibu meninggal dunia masuk kubur, itu terus AC masih dipakai di masjid, terus jariahnya masuk ke dalam kubur. Kalau nggak percaya mati dulu. Coba yang namanya kuburan kan sempit Bu, panas, bisa jadi adem. Kenapa? Karena malaikat pesan di Sofi Lazada di AC itu yang masih dipakai Bu nanti dikubur, adem. Kalau nggak percaya mati. Tuh, ya. Makanya ada sebuah kisah dan nggak perlu banyak. Sedekah itu nggak perlu banyak. Ini ada contoh Rasulullah ketika lagi berdiri di tengah jalan, jadi pinggir jalan, kalau tengah jalan tak berapa orang. Di pinggir jalan, tiba-tiba di samping Rasulullah ada pelacur, seorang pelacur. Lalu turun malaikat Jibril, turun ngagetin Rasulullah. Kaget Rasulullah, ada apa Jibril? Kalau bahasa kita ya, kata Rasulullah, ada apa? Kata Jibril, wahai Muhammad, di sampingmu itu ada pelacur. Dia sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka. Ya Rasulullah paham namanya seorang pelacur kan, banyak maksiatnya. Lalu Jibril pun kembali ke langit. Tidak lama kemudian ada ibu-ibu lewat. Ibu-ibu lewat bawa bayi. Bayinya nangis gak berhenti-berhenti. Tangisannya mungkin seperti tangisan Nabi Ismail alaihissalam ketika ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim di padang tandus beserta ibunya Siti Hajar. Lapar, haus, sampai kering tenggorokan bayi. Ya, saya paling hafal namanya suara bayi karena alhamdulillah 2 hari sebelum Ramadan saya punya anak lagi yang keempat. Alhamdulillah 2 hari sebelum Ramadan. Gitu. Jadi anak saya sudah pas 4 Pak. Laki 2, perempuan 2. Cuma istri baru 1. Ya. Jadi kalau anak sudah pas sepasang nih, ya. Ada istri belum sepasang. Alhamdulillah. Ini menangis gak berhenti-berhenti bayi. Akhirnya apa? Si pelacur ini lagi makan kurma.
Udah setengahnya dimakan, digigit, setengahnya lagi dikasih ke bayi yang nangis itu. Ternyata bayinya langsung terdiam. Ternyata dia lapar. Tiba-tiba malaikat Jibril turun lagi dari langit. Wahai Muhammad, ada apa Jibril? Pelacur tadi sudah dirubah ketetapan takdirnya oleh Allah. Sekarang dia menjadi calon ahli surga. Bayangkan Pak, dengan setengah butir kurma, dosa maksiat zina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Maha Penyayang. Makanya kita jangan pernah takut, ya Allah dosa saya banyak, dosa saya besar. Dosa kita sebesar apapun, kasih sayang Allah lebih besar. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah dan cari keberkahan Ramadan agar kita dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang ketiga yang terakhir. Malam yaskurin nas. Pendek. Malam yaskurin nas. Ibu ada yang tahu? Malam yaskurin nas. Ayo. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam. Ketua pegang dulu Pak. Kemudian bisa jawab. Kalau Ustaz ada. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yaskurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ingat, syarat bertakwa gak hanya cukup dengan iman dan jujur dalam iman kita. Tidak hanya cukup kita bermanfaat kepada orang lain, tapi yang ketiga, kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada manusia. Tanpa adanya orang miskin, tidak akan kita dipanggil orang kaya. Orang yang punya jabatan tidak akan dihormati kalau tidak ada bawahan. Seorang imam tidak akan dieluk-elukan kalau tidak ada makmum. Maka orang yang alim, orang kaya, orang yang punya jabatan jangan pernah sombong, karena dia ada karena ketidakberdayaan orang lain. Saling mengisi. Pengurus DKM masjid tidak akan bisa menjalankan kegiatan masjid tanpa jamaah. Jamaah juga tidak bisa nyaman sholat di masjid Nurul Khairat tanpa bantuan DKM masjid. Ini saling ketergantungan. Kita ini manusia, butuh orang lain. Tidak seperti Nabi Musa. Nabi Musa punya kelebihan mukjizat. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberi keselamatan. Lalu Allah menyuruh memukul tongkatnya Nabi Musa ke Laut Merah terbelah. Lewat Nabi Musa, Fir'aun tenggelam dan bala tentaranya. Kita bukan seperti Nabi Ibrahim yang dibakar api hidup-hidup lalu memohon kepada Allah. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin apinya. Coba ibu besok sore buka puasa terakhir masak bakwan, nyalain kompor, panasin minyak, ibu goreng bakwan pakai tangan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Coba pasti mendidih, pasti melepuh. Benar nggak? Jangan mentang-mentang ini ayatnya nih buat jago-jagoan nih. Ada tuh ya, 2 hari yang lalu pagi-pagi datang ke rumah saya lagi baru, saya kan tidur pagi, baru istirahat ada datang paranormal ya, nangis-nangis di rumah saya ya, dia minta tolong istrinya kabur sama anaknya ya. Saya bilang, kamu paranormal juga? Dia bilang, iya Ustaz, tapi minta tolong Ustaz biar ditarik lagi istri saya Ustaz. Nah, hal yang seperti yang kita lakukan itu pasti membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita, tukang cukur nggak bisa cukur sendiri, pasti minta cukurin tukang pangkas rambut. Makanya ibu bapak, nih ada penutup kisah kita. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, ada kejadian besar apa? Ketika zaman Nabi Nuh, ibu-ibu, kejadian apa? Nah, saya pengen jawab. Kiki, tolong Kiki, kasih Kiki anak saya yang ketiga di pesantren. Anak saya ketiga lupa saya. Saking kebanyakan istri, kebanyakan anak. Nah, kasih ya. Nah, ketika zaman Nabi Nuh banjir, ada seorang ahli ibadah, kakek-kakek. Ketika itu banjir sudah sedengkul, tetangganya datang ke kakek-kakek itu. Kek, ayo kek, naik ke perahunya Nabi Nuh. Ini sudah sedengkul banjirnya. Kata kakek itu apa? Ruh, pergi. Nggak perlu. Saya minta kepada Allah saja. Hasbunallah wa
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gak perlu, ulanglah tetangga itu. Lalu ketika sudah sampai seperut airnya, datang lagi tetangga yang lain. Ayo kita bawa unta, ini naik, kakek di unta, nanti naik ke perahu Nabi Nuh. Tidak usah, saya memohon kepada Allah. Sampai seleher ada tetangga lagi datang mau ngajak si kakek digendong, tapi tidak mau. Sampai akhirnya apa? Tenggelamlah si kakek ini beserta yang lain yang tidak ikut kapal Nabi Nuh, dan si kakek ini meninggal. Setelah meninggal dia protes kepada Allah. Ya Allah, saya ini ahli ibadah, taat ibadah kepadamu ya Allah. Saya minta tolong hanya kepadamu. Kenapa ketika banjir saya malah tenggelam ya Allah? Saya minta bantuan tapi kau tidak mengirim bantuan. Apa kata Allah? Aku sudah mengirimkan 3 bantuan kepadamu. Mana bantuanmu ya Allah? 3 tetangga yang aku kirim mengajak kamu naik kapal Nabi Nuh, kamu tak mau. Nah ibu bapak, ini bulan Ramadan, bulan kita saling berbagi, saling menjaga, saling mengasihi. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhi. Allah gak akan sayang terhadap orang lain yang orang lain gak sayang sesama orang lain lagi. Jadi kalau kita mau disayang Allah, kita harus sayang sama orang lain. Maka puasanya orang yang di bulan Ramadan, ibadahnya di bulan Ramadan tidak akan diterima Allah, kata Nabi Muhammad. Kalau masih ada sengketa orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kerabat sahabat terhadap sahabat dan kerabat, hati-hati. Ya kemarin kan habis pilpres 2000 itu luar biasa, para ustadz, para kiai aja pada ribut itu pilpres. Ya, yang capres 1, capres 2, capres 3, bahkan ini 3 capres. Yang 2019 cuma 2 calon aja ribut, sampai suami istri ada yang cerai Pak, gara-gara beda pilihan capres. Istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda baru. Wow, itu cerai Pak, cerai. Makanya udahlah ya, pilpres sudah masih dikawal di MK, tapi kita pribadi sekarang bersatu dalam Ramadan agar nanti 2 hari lagi kita saling minal aidin wal faidin, saling memaafkan. Itu saja ibu bapak. Sebelum diakhiri kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ini surat Fatihah, surat Fatihahnya Nabi Zakaria. Saya dalam pengobatan saya di mana-mana, dalam tausiah saya ketika saya pengobatan, ini minyak ini minyak pengobatan stroke sana menjepit Pak Imam di Hartono juga minta terapi sama saya. Jadi ini kita minta kepada Allah, yakin penyakit apapun pasti hilang. Kalau kita punya penyakit, kita punya hutang, kita punya hajat, minta sama Allah malam ini. Nabi Zakaria istrinya mandul, gak punya anak, tapi alhamdulillah ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, dalam iya karena kutuba iya karena stain, Nabi Zakaria berhenti sebentar, minta kepada Allah SWT, ya Allah berikan aku keturunan. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajabah, diberikan anak istrinya, diberikan ruh, lalu keluar lahir seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, Nabi Yahya yang mahal. Saya 7 bulan kemarin, 2 bulan yang lalu istri saya hamil, diponis dokter bahwasanya bayinya ini harus sesar. Istri saya sesar lahir. Kalau nggak sesar ini bisa mati, bisa buta kata dokter. Sampai saya konsultasi sama Pak Imam Diartono, kata Pak Imam, kita cari rumah sakit yang bagus di Depok. Sesar nggak apa-apa, saya tanggung, kata Pak. Bukan masalah sesarnya, bukan masalah biayanya. Saya nggak mau karena 3 anak saya semua normal. Kata Pak Imam, iya sih, saya juga anak-anak normal semua di bidan. Nah makanya saya pengen normal. Alhamdulillah Bu, bidan tidak mau juga karena bidan takut ini harus sesar, tapi bidannya saya kasih pemahaman. Alhamdulillah beliau ahli ibadah dan lahir normal 2 hari sebelum Ramadan. Ini alhamdulillah berkah doa daripada saya keliling ceramah setiap ke Purwakarta, kemana-mana saya dakwah. Saya minta barokahnya daripada jamaah, daripada santri-santri, karena tiap bulan kita santunan minyak juga ini, tiap bulan kita ke pesantren-pesantren. Makanya mari sama-sama saya kasih waktu setengah menit, minta hajatnya. Iya karena kedua yang saya berhenti sebentar, minta hajat. Kita doakan juga ketua masjid, pengurus masjid, pengurus lewat, Habib Muhammad dan para ustaz, para jamaah diberikan kesehatan keberkahan Ramadan. Ala hadiniyah wa kuluniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita dapatkan tausiah dari guru dan kita. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah, Selalu saya maafkan